Di depan saya ini ada sebuah kitab, ya, namanya apa, Bustanul Arifin. Ya. Saya baca sebuah hadis. Nabi mengatakan orang yang mengenteng-entengkan salat itu akan disiksa dengan 15 siksaan. Nah, jadi urut 3 salat, 15. Hadir itu Kubamawi, waktu itu kan Kubamawi. Dulu kita ke Kubamawi, waktu itu. Dulu saja PW. Jadi 15 ya. Katanya akan diberi hukuman siksa dengan 15 siksa. Ya. Iya. Orang yang meninggalkan sembahyangnya, dia menyohana menjadi mahasiswa itu tidak terlalu bahayanya. Tapi kalau tidak salat ini terlalu terlalu bahayanya. Jadi ada berapa semua? 15 siksa. 6 siksa itu di dunia. Sedangkan 3 lagi saat proses sakaratul maut. 6 dan 3 pada saat sakaratul maut. 3 lagi di dalam kubur. Dan 3 lagi saat keluar dari kubur. Di Bandung 15 azab siksa diberikan kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Yang pertama, yang ke-6 di dunia itu, adik-adik harus dipahami. Pertama adalah dicabut berkah daripada umur. Dicabut berkah daripada umur. Lupa saya penghormatan ada hadir Pak Ilyas, ya. Pak Ilyas Mayor, Abu Mayor, Abu apa namanya? Abu Mayor. Sering kita panggil pangdamnya MPTT. Pakai babi tapi jangan harap pula Pak Pangdam nanti, ya kan? Pangdam MPTT. Pak Kapolda nanti, Polda MPTT. Oh, Jakarta. Jadi yang pertama adalah dicabut berkah dari umur. Jadi umur kita ini kadang-kadang 70 tahun, 1 kali pun nggak pernah khatam Quran umpamanya. Jadi ada berkah umur. Semak dong. Jadi yang berkah itu, mana umur panjang itu sebetulnya umur yang bermanfaat. Seperti contoh ulama Aceh, Abuya Mudawali umpamanya, itu orang paling berkah umur. Meninggal dunia umur 44 tahun. Tetapi seluruh ulama Aceh itu murid beliau. 44 tahun. Berarti dia muda lalu Pak mamanya lu lalu enggak. Apa itu 7. Kan juga Pak Wanda, Pak Muhammad, yang kita dapatkan ada khusyuk semayangnya. Itu yang pertama, dicabut berkah umur. Jadi karena umur ini dihisab pada hari kiamat nanti, jadi banyak sekali hilang umur pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Imam Ghazali itu ada dalam kitab kami baca di pesantren, Muraqi Ubudiyah namanya. Di sana ditulis umur menyotanya suro 8 jum umur 60 umpamanya. Itu habis umur untuk tidur saja 20 tahun. Hanya umur 60, katanya 20 tahun, belum sisa umur jadi nalale itu nacilale melapan jum siro dari SD jamun. Nah sangat lewat kampung palu lale. Dari Bungoh ke Loho nya gaji gue mereka pulau demo. Yang kalah ke kali je upi 15 kota pola.
Jadi nalalai melapan jum, lebih lebih le. Berarti habis umur kelalai mentong. Maaf Pak Reno bahasa Aceh. Apa no? Oh boleh. Coba Pak Reno ngerti bahasa Aceh. Jadi habis umur untuk lalai berapa tahun? 20 tahun. Berarti pada umur tinggal umur 60 tinggal 20 tu potong kebalik 15 tinggal 5 kapal loh kan kena Pak Prof. Jadi itu dia berkat umur dicabut oleh Allah gara-gara tidak sembahyang. Yang kedua, tanda-tanda orang saleh itu hilang dari mukanya. Jadi saya percaya ada yang oleh kumadi lego. Berarti kalau ceragu juga cuma aja lah. Si hai pati lego, hai percaya lego. Kan? Untuk dalam ke bantu si hai kerja peti kan, hai kerja percaya. Tanda-tanda muka urung salehnya dicampur pada muka dia. Ya Allah. Walaupun ngandel dah, gelih dah, hai peti je. Walaupun senyum-senyum, ya kan? Kena lego latih. Yang ulu je tu. Lagi itu dicabut muka urung apa tanda-tanda kesalahan. Yang ketiga adalah amalan yang lain tidak diberi pahala oleh Allah. Walaupun dia buat zikir, walaupun dia membangun masjid segala macam ibadah-ibadah lain, hanya diberi pahala. Ya, kalau yang Pak Imam lebih mempumbahnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tidak diangkat baginya bagian doa orang saleh. Doa-doa orang saleh orang hanaruk tanya dalam doa-doa orang saleh enggak masuk. Orang saleh itu berdoa dia. Pengarang kita berdoa, ulama-ulama itu berdoa kepada umat. Enggak masuk kita di dalamnya. Karena kita mengabaikan sembahyang. Itu yang keempat. Yang kelima, dicabut berkah dari rezeki. Jadi gaji lupa gaji. Suaminya bergaji, istrinya punya uang, tapi hana berkah. Datanya apa hana can itu. Lagi pak aja raya lupa lupa yang kita hai pak hana can itu. Kita hana can teh lupa aja. Kalau ada yang bagian can, waktu itu dapur. Mata bacutnya baru can. Hidung betul. Jadi dicabut yang kelima, dicabut berkah daripada rezeki. Jadi hanya berkah. Walaupun uangnya banyak, tidak ada berkah. Apalagi uangnya tidak banyak. Yang keenam, doanya tidak diangkat. Kalau kita berdoa tidak diangkat. Yang Bapak Ibu, adik-adik semua, 6 hukuman diberikan kepada orang yang meninggalkan mengabaikan sembahyang. Maka sembahyang dan qawalu, jumhur atau mayoritas para ulama itu mengatakan wajib qadha salat walau ditinggalkan dengan sengaja. Baik lupa, baik tertidur atau sengaja qadha ulang. Kemudian yang ketiga musibah, 3 siksa saat datang maut. Nanti proses datang maut. Tadi malam kami ngaji di mana ya tadi malam? Di Lemlagang kan? Di salah satu ibadah hati yang paling terpuji itu cinta mati. Cinta mati. Artinya kita harus ingat-ingat selalu mati. Barangkali pertemuan malam ini, barangkali di Taman Budaya ini, barangkali pertemuan terakhir kadang. Nyo ceramah ke dulu kita dengar Pak Mama. Kira ambil dulu Pak Mama. Dek Pak Muhammad Cina kamu nak mencenak ya uli kota dua. Makanya mana orang mewakili je boleh kan?
nyudang dawa peganya wali kota lu waki atau lu wali kota kanya wakinya nabo gua nanti ditemu loh. Enggak apa-apa. Jadi itu yang pertama, saya mudah-mudahan kita yang hadir ini panjang umur ya untuk bisa memperbaiki diri dulu. Jadi diberi siksa saat datang maut, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan zalilah, hina. Ini bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu ada dua macam. Ada yang paling bahaya, matinya kehilangan iman, kata kitab Sirajul Talibin ini. Ada matinya lalai, karena kita akan mati sesuai dengan kebiasaan hidup. Umpamanya kita dalam hidup ini ada di mahasiswa, kita sering ingat apa? Yang sering kita bicarakan itu apa? Yang sangat kita sukai itu apa? Nah, itu datang saat datang sakaratul maut. Karena itu seorang ulama Aceh bernama Syekh Abdul Rauf Asingkili ya. Beliau mengatakan dalam kitab Tambihul Masyi, kami kemarin sudah mulai, kita sudah buka pengajian kitab Tambihul Masyi karangan beliau langsung di makam beliau di Syah Kuala. Insyaallah dalam setiap bulan kita mengadakan hari Minggu pertama atau ketiga, dan jika perlu kita tambah sampai setiap hari Minggu. Jadi dalam kitab itu Tengku Syah Kuala mengatakan dalam hidup ini berdasarkan hadis Nabi mengatakan orang akan mati dalam kebiasaan hidupnya ya. Maka biasakan, kata beliau, dalam hidup ini membaca zikir, terutama zikir la ilaha illallah. Nah, banyak-banyak. Itulah makna seribe dalam bahasa kita, ratib seribe, bukan 1000 kali. Jadi anak muda Pak Muhammad bakat melatih. Ya bang, melatih. Seribe buang ikat untuk tunggu. Ayo pikir mana ya seribe? Oh bukan, 1000 itu kiasan. Nah, sama seperti protokol bilang, saya minta maaf beribu-ribu maaf. Nah, pada ribu ketiga sebenarnya menyom itu bahasa majas. Ya bahasa hakikat ini banyak lagi apa? Demam kan panjang kan? Jadi sebelah juga mohon maaf beri. Nah, itu makna seribe dalam majelis ratib seribe. Jadi Anda jangan takut, ya, karena ada tengku-tengku takut kepada majelis ratib seribe. Padahal hanya baca la ilaha illallah, nggak perlu takut. Ya. Jadi kalau kita biasa membaca la ilaha illallah baik secara sir atau jahar atau berjamaah, maka itu nanti kata Tengku Syah Kuala ini, Anda akan sangat mudah membaca kalimah la ilaha illallah. Jadi kita meninggal dalam keadaan mulia, tidak hina. Jadi hina itu dalam waktu mati salah satu penyebab adalah meninggalkan sembahyang. Saya ulangi, siksa pertama diberikan bagi orang yang mengabaikan sembahyang pada saat datang maut adalah mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan tidak sempat taubat, mati dalam keadaan tidak baik. Itu bagi orang yang tidak meninggal, yang tidak melakukan salat. Kemudian yang kedua, mati dalam keadaan lapar. Sakit amat mati dia yang urung tinggal salat. Maka katanya orang harus perbaiki salat. Orang yang selalu salat ini harus meningkatkan lagi. Nanti kita lihat dalam makalah tadi sudah kita baca. Yang ketiga, mati dalam keadaan sangat dahaga.
rasa haus yang rasanya diberikan, andai air laut diberikan untuk kita minum, rasanya tidak hilang hausnya, lagian diberi rasa haus, iban gambaran. Anda tengah bayang gua, ya. Coba jangankan itu, haus di bulan Ramadan saja luar biasa sakitnya. Nah, itu barang beberapa jam. Apalagi ini rasanya diberikan minuman sebanyak air laut, rasanya tidak hilang dahaga, rasa yang laginya diberikan kepada orang tidak sembahyang. Yang kedua, oh ya, yang ketiga itu sudah di tiga siksa saat datang sakaratul maut. Tadi 6 saat di dunia, sudah berapa? 6 tambah 3, sudah 9. Ya. Yang selanjutnya, siksa dalam kubur. Ada 3 siksa dalam kubur. Pertama, disempitkan kuburan kita dengan sesempit-sempitnya. Disempitkan apa-apa tengok. Yang kedua, ya, selalu dinyalakan api di dalam kubur siang malam. Di neraka kamu rumpok juga di dalam kubur, Pak. Azab kubur namanya. Yang ketiga, diberikan kepada kita, diberi kuasa kepada kita sebuah ular besar, Syaja'ul Aqra namanya. Kita itulah teman ulu yang ngon kubur, kan? Nah, itu di dalam kubur. Sudah 3 lagi. Sekarang berarti 3 lagi. Hari kiamat. Hari kiamat nanti kita akan diseret ke dalam neraka. Yang kedua, Allah melihat kita dengan penuh murka pada saat terjadi hisab. Allah melihat kita dalam keadaan penuh murka. Dan yang ketiga, kita dihisab dengan hisab yang sangat sukar sekali. 2 minggu yang lalu kami sudah mengaji di Masjid Pahoraya kitab Tanwir Qulub. Tanwir Qulub. Di sana dikatakan di antara perkara yang kita wajib yakini ada hisab pada hari kiamat. Itu ada surat Al-Hakumut Takasur, ujungnya summa latus alunna yawma izin anin na'im. Dihisab. Jadi hisab ini terbagi-bagi, ini hisab. Hisab. Ada hisabnya, ya, dengan hisab yang sukar sekali. Pakai ayatnya ini, selama bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Hanya ayatnya yang baru. Selama bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Itu dihisab seperti itu kepada orang tidak salat. Ada hisabnya yasira, ya, itu sedikit dan mudah. Selamanya seperti kita di swiping Pak jalan di polisi, ya. Hanya ditanya aja, Pak, STNK-nya ada Pak di kantong, SIM ada juga, udahlah jalan terus. Ya, lagi yang hisab di Hanami tanya di. Tapi lalu polisi karena tanya sering melanggar dibeli supaya menjadi pelajaran. Hanya untuk konten Honda ini, apakah anak pasang konten. Jadi dipersulit, dan itu bagus untuk supaya tanya biasa dalam melanggar lalu Nah, itu ada juga ternyata pada hari kiamat. Ada yang dipersulit dengan sesulit-sulitnya, itu diantaranya orang yang meninggalkan salat. Dan jamaah yang hadir malam ini akan dipermudah dengan semudah-mudahnya. Amin. Analu tanyong, Bapak perlu belum aku kerja, oke bareng. Ada mau juga di PTT ini apa juga? Mana mau juga kapan juga tujuan ngempar no, amin. Pak Imam si ketua, lagi ya kan, ketua juga, insya Allah ya. Mudah-mudahan dapat menolong Bapak, amin berapa curug. Karena kan sulit termasuk surga, hanya orang-orang pilihan yang paling banyak itu penghuni neraka.
Maka Quran mengatakan walaqad zara'na li jahannama kasiran, kami siapkan neraka jahanam kepada kebanyakan jin dan manusia. Itu kata tafsir Sawi, itu kebanyakan itu adalah dalil, ya, dalil bahwa apa namanya penghuni surga itu sedikit. Nah, insya Allah kita masuk ke dalam yang sedikit itu. Maka oleh karena itu adik-adik yang mahasiswa fakultas ekonomi, ya kan, jadi guna yang Pak Jo bawanya fakultas ekonomi, fakultas yang ekonomi bukan hanya pakai, kan? Nah, besok nggak apa-apa lah, nanti tahun depan kapan-kapan buat lebih syiarnya lebih besar lagi, jadi semua dilibatkan. Tapi ini udah lumayan juga ini, ya. Nah, jadi tanya Gino tugas tanya yang belum salat ya. Nah, yang tidak berjamaah berarti berjamaah. Yang belum mampu memahami hukum-hukum salat, doa-doa, rukun-rukun salat itu belajar. Ada dalam salat itu ada sunat-sunat di dalam salat, ada rukun-rukun dalam salat. Ada sunat ab'ad namanya, ada sunat hay'ah, ada yang makruh. Malam Jumat kemarin kami baca kitab Sabilal Muhtadin di Balai, itu ada 30 perkara makruh dilakukan di dalam salat. Ada juga perkara-perkara yang membatalkan salat. Nah, itu pelajari itu dulu, ya. Bila tertinggal salat selama ini qadha kembali. Nah, itu mayoritas ulama fikih mengatakan termasuk salat yang ditinggalkan dengan sengaja. Itu dibahas dalam pengajian-pengajian. Yang sudah salat, nah ini sudah salat, sudah paham rukun 13, sudah paham apa namanya Fatihah, sudah tahu rukuk sujud, sudah tahu. Apa sudah selesai yang menyangkut dengan salat? Belum. Nah, ini yang kurang sekarang ini adalah apa namanya berjalan hati kepada Allah. Nah, ini yang jarang ini. Berjalan hati kepada Allah boleh juga dikatakan hadir Allah dalam pandangan, dalam ingatan. Berjalan lebih mudah, berjalan hati kepada Allah, ya. Berjalan hati begini maksudnya, seperti orang cari uang. Dia bekerja, ya, tentu dengan badannya, dengan tangan dan kakinya. Saat dia bekerja, hatinya kemana berjalan? Oh, berjalan kepada uang, berjalan. Ah, itu berjalan hati namanya. Jadi bukan berjalan hati kepada kerjanya, tapi berjalan hati kepada uang. Orang memancing, ya, di laut, itu hatinya berjalan kemana? Kepada ikan. Nah, ya kan? Berjalan hati itu namanya. Hadir ikan dalam ingatannya. Pamannya kamu mau contoh jangan Nungku Mahdi, kamu calek orang yang Nungku Mahdi, ya kan? Tapi alhamdulillah Nungku Mahdi baca alhamdulillah 10 kali, 10 kan? Nah, wali latih kan? Nah, adik, hanya baca alhamdulillah 10 kali di sini, ya kan? Jadi waktu calek. Kan kita pasang baliho, kita bagi kartu, kita kampanye, kita silaturahmi ke sana ke sini. Hati kita kemana berjalan? Kepada kursi. Nah, itu berjalan hati seperti itu, ya kan? Disebut dalam agama dengan istilah tarikat. Apa namanya? Tarikat. Boleh juga disebut dengan tauhid tasawuf. Boleh juga disebut dengan tauhid khawas. Artinya apa? Terlihat sifat-sifat kasih sayang Allah dalam batin tadi. Nah, terlihat. Kita jadi kepala badan dayah, kita jadi pimpinan dayah, kita jadi ulama, kita jadi dosen, seperti Pak Jun. Itu bukan dari kita. La syarikalah, tidak
tidak bersyarikat Allah dalam bekerja, nggak terlibat kita. Secara zahirnya terlibat, kasab dan ikhtiarnya benar, itu terlihat semua datang dari Allah. Maka menghadaplah hati kepada Allah, baru sah kita baca wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati. Lagi calek, boleh calek. Wajjahtu wajhiya lil kursi. Nelayan wajjahtu wajhiya lil ikan. Orang yang hadir hati baru dia sah mengatakan wajjahtu wajhiya lillazi fataras. Itu maksud dengan tauhid tasawuf. Nah, salat seperti itulah yang mampu mencegah perbuatan keji dan itu salat disebut dengan salat tingkatan, tarikat namanya. Apa makna tarikat? Berjalan hati kepada Allah. Seperti seorang pemuda, ya kan, atau kita cowok-cowok ini yang jatuh cinta kepada seorang cewek, ketika anak darah, ya kan, ceweknya hadir satu lah ingatan dia, Pak Imam, hadir, terlihat apa terlihat? Sifat-sifat kelembutannya. Oh ini kok lembut ni, halus perasaan, halus kulit, halus, sehingga ibu nak makhluk halus. Ibu nak lewatnya, mah ada adik mayang, kayak bunyi, kakak ikan bunyi, halus. Jadi kan artinya terlihat pada cowok itu, si gadis itu sifat apa, kecantikannya, kelembutannya, maka datanglah cinta dan rindu. Saya pasang contoh, anak darah yang lundala, mahasiswi Fakultas Ekonomi Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah. Ada dia tak jalan ya. Karena menurut contoh apa? Yang mayang belum dah serius itu ya. Agak tak boleh si bunga namanya, si bunga. Kalau Pak Jul itu mahasiswinya tuh si bunga itu. Udah sering Pak Jul lihat, tiap hari Pak Jul mengajar. Tapi Pak Jul nggak pernah suka sama dia. Kan? Saya yang suka ke dia. Si bunga. Si bunga apa pun namanya? Si bunga, si Cung kecil. Si Cung, si bunga aja lah. Kalau Pak Jul sebagai dosen hanya percaya di fakultas beliau ada gadis yang bernama Bunga. Tapi Pak Jul nggak pernah ingat, nggak pernah hadir dalam ingatannya. Itu namanya akidah, namanya tauhid awam. Saya siang malam hadir si Bunga dalam batin. Watim ja'i luwea di dan bawah dan tidur dulu kalau dia kamu apa Imam yang bakin tanda pengalaman kan nanti bongok tu menjaga kan kan WA je dah tu dah sarapan pagi belum kalau dekat lo kalau tengok cik sudah sarapan pagi. Karena kenapa? Hadir ingatan saya selalu kepada di, makanya Pak, emas 6 juta simanya mana mahal kan pamaji si bunganya kan Pak Muhammad pamaji kali Pak Muhammad baik nanti waktu manyam tengku baru dia ketemu kena belum cuci Pak. Yang penting si bunga baiknya perlu kawal lain hana mahai 6 jutanya Pak jika hati sudah berjalan tapi kena si bunga gratis lah halumpenu itu hadir namanya. Nah salat Pak, kalau hadir Allah dalam ingatan, mana hadir Allah dalam ingatan bukan alif lam ha Allahu, bukan hadir kalimat itu, tapi hadir terlihat semuanya datang dari Allah, sifat kasih sayangnya yang mentayang baron
Pak Muhammad je kekadisan pebut Allah pebut Pak Muhammad. Kan ya Pak Jo je kedosen Pak Retno jadi apa? Bandar Ramil itu kehendak siapa itu? Dari Allah juga. Sehat kita dari mana? Dari Allah juga. Anak istri kita dari mana? Dari Allah. Kita masih panjang umur, siapa yang panjangkan? Allah. Yang mana yang dari kita? Beruh Allah. Kan nggak ada. Terlihatlah itu semua, datanglah rindu karena sudah hadap hati, baru sah kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan seterusnya, wajhatu wajhiya dan seterusnya. Itu namanya salat ahli tarikat, orang berjalan tapi kalau sekedar hati tidak berjalan, tapi baca Fatihah ada, rukuk ada, sujud ada, itu salat syariat namanya. Maksudnya hukum salat zahir yang ada dalam kitab fikih, dalam ma'ali, dalam kitab i'anatul talibin, berhasil kita lakukan. Cuman hati tanya hana menghadap Allah, Pak Wanda. Leho aja. Allahu Akbar. Bantu tegubi. Rumah tu badan daya ni rumah apa mari. Berarti ada contoh yang Pak Muhammad lain rumah. Cik hana ingat buku lain. Hanya Bamanya Pak Irwanda salat. Allahu Akbar. Ba'abah inna salati wa nusuki wa mahyaya. Ba'ati. Yang satu jadi berbentuk, baju surat yang juga. Ada tu punya undangan mulut sihat. Pokoknya itu ahli semayang tak lengkap kan. Katok tinggi. Nah itu salatnya benar dalam arti ada rukun 13. Benar menurut syariat. Tapi tidak benar menurut tarikat. Nah, begitu tak dalam nilai. Pamai baju semayang. Ini contoh. Allahu Akbar. Babah baju inna salati wa nusuki wa mahyaya. Latih baju ini untuk menjaga kampus, mengajar dia, berskripsi dia, ada tu yang berkesma dia. Ya nanti, ya kan? Jadi yang akbar bukan Allah dalam batin, kampusnya, badan dayanya, kantornya, ya kayak kamu, oh ya Cik, ya Allahu Akbarnya penuri mulut Pak orang, ya larukuknya tinggal bawah mah, ya lagi itu contoh, contoh itu berarti salatnya benar menurut syariat karena ada rukuk, ada Fatihah, ada sujud, tapi tidak benar salat menurut. Dan ketika orang itu mengatakan wajhatu wajhiya, itu adalah dusta. Lagi tanya kon caleg Pak, terpegah tingkat ke kursi dewan, nak sulit kan? Sulit. Ulaut anak gajah, kawin anak tablo, pancing tidak ada. Lalu kita mengaku ingat ikan, betul kan? Sulit kan? Tapi kalau nelayan yang mengatakan saya ingat ikan, caleg yang mengatakan saya ingat kursi, itu benar. Karena memang itu hadir di dalam ingatan. Ya, Pak. Kami menunggu. Itu salat apa namanya? Salat tingkatan tauhid tasawuf. Makna tasawuf dalam MPTT itu majelis tauhid tasawuf. Makna tasawuf hadir Allah dalam pandangan. Ada najib makna tasawuf akhlak. Lagi itu dalam kitab Ihya, dalam kitab Sirus Salikin, bab taubat, bab ridha, bab sabar, itu tasawuf juga. Kemudian salat yang paling hebat adalah ini salat orang-orang sufi ini. Insyaallah kita masuk di dalamnya. Ya, mereka tidak lagi memandang selain Allah, lupa kepada selain Allah. Coba ini tanya sama Pak Retno, ini Pak Dan Ramil. Orang TNI itu kalau berdiri di depan pangdam umpamanya, karena itu aturan dan itu bagus, mereka lupa kepada selain pimpinannya. Ya Pak ya, siap itu. Kamu datang ke Papua perang, siap. Katakan begitu. Itu sikap yang bagus.
Jadi kita harus dalam berdakwah ini harus pakai cara TNI dan cara polisi. Dalam zikir begitu juga. Malam ini ada ceramah di Taman Budaya. Siap. Ngoh. Ya ana tu bawa ngoh. Allah Akbar. Ana jelah. Ya siap. Bagaimana maksud saya? Pimpinan bawahan kalau berada di depan pimpinan itu hilang ingatan selain kepada pimpinannya. Yang dia ingat hanya pimpinan. Seperti orang cari emas, lupa ingatan kepada longsor, kepada mati, lupa. Dia hanya ingat satu, apa? Emas. Itu bagus. Nah, sekarang Pak, ketika berdiri di hadapan Allah, lupa selain Allah. Alam ini lupa juga kita. Alam ini buatan dia tidak berdiri sendiri dia. Dia karya Tuhan, ciptaannya, keberadaannya hanya karena keberadaan Allah. Dicipta oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Maka wujudnya bukan wujud hakiki. Lupalah kita kepada selain Allah. Lupa perbuatan selain Allah karena tidak terlihat perbuatan selain Allah, tidak terlihat sifat selain Allah, tidak terlihat wujud selain Allah, terlihatlah hanya Allah. Baru sah kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami bisa minta tolong. Kenapa hanya kepadamu? Karena selainmu la haula wala quwata, nggak ada kekuatan, nggak ada daya, nggak ada kehendak, nggak ada wujud padanya. Dia adalah sebuah lukisan bagi pelukis. Hanya sebuah karya yang tidak berdiri sendiri. Itu namanya tauhid sufi. Itu orang salat, itu para wali-wali Allah itu begitu salatnya. Kita biasanya model yang pertama tadi. Tapi yang hadir ni model nomor lagi. Amin itu. Kan? Begitu kira-kira. Nah, itu namanya salat tingkatan ahli hakikat. Salat apa namanya? Ahli hakikat. Nah, kita mulai dari mana adik-adik? Kita mulai dari yang pertama dulu. Kita belajar rukun 13, niat Fatihah, rukuk, sujud. Fatihahnya harus fasih, tasdidnya dijaga, tajwidnya dipelajari supaya sah tingkatan awal dulu. Karena kalau tidak syariat yang benar, kita tidak bisa memperoleh tingkat kedua, apalagi tingkat yang ketiga. Nah, itulah gambaran salat yang sebenarnya. Insya Allah Bapak Ibu, tanda-tanda siksa yang 15 tadi insya Allah tidak diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Barangkali itu saja ceramah malam ini. Sudah jam 11 sudah cukup. Lebih kurang dari jam 11, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita tutup dengan doa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik, azaima maghfirati, wal ghanimata min kulli birrin, wassalamata min kulli ismin, wal ismata min kulli zambin, wal fawza bil jannati wan najata minan nar. La tad'alana zamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala hajatan ya lakaridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.